Kalau ditanya ya, Ya. kamu kapok gak cosplay Taeyong? Jujur iya. Annyeonghaseyo, Konnichiwa. Komachingu. Balik Halo. lagi di Komax TV. Wow, spesial banget hari ini kita kedatangan siapa manggilnya apa nih? Yongyong. Tapi Bukan aku Frederick Yang. Frederick Yang. Tapi sebenarnya aku dipanggil Yongyong karena Frederick susah. Ribet nggak ngomong Frederick? Lumayan. Frederick. Karena aku di Starbucks aja atau kayak di mana-mana yang perlu Tulis nama. siapa? Aku nggak pernah ngomong aku tuh Frederick. Pasti aku pakai nama orang lain. Lucas, Gerald, Leon yang gampang-gampang. Oh gitu ya. Karena Frederick selalu salah. Kalau Yong juga susah kadang. Orang tuh nggak biasa dengar nama Yong aja gitu loh. Kecuali Yung. orangnya Chinese. Ah, I see. Jadi aku kenal orang Yong. Oke, jadi spesial kali ini kita kedatangan Yongyong ya. Pokok bilangnya Yongyong aja. Yes. Karena Kenapa tuh? mungkin banyak yang belum tahu atau mungkin udah banyak yang tahu juga. Tapi di sini Koko sebagai apa ya? Media, kita sebagai media ingin mengobrol lebih sama Yongyong nih. Itu paling media, oke. Ya. Kalau yang sebelum kan mungkin udah di channel Alpi sama Gerald gitu kan. Channel Kalpi aja sih di Algimenteti. Oh iya. Kan dia bahas Twitter kan. Nah, kalau di sini mungkin nggak berbalut komedi, ya kan? Oh iya betul. Lebih agak serius. Oke, lebih agak serius. Dan pengen denger langsung pernyataan dari kamunya sih. Oke. Apa tuh? Waduh, kok pernyataan tuh? Klarifikasi lagi. Ini berarti klarifikasi aku yang ketiga loh. Oh iya, betul. Klarifikasi lagi, betul. tapi bakalan lebih lengkap pastinya lagi. Amin. Oke. Jadi kita kenalan dulu nih, Om. Boleh. Kan banyak mungkin yang belum kenal. Coba. Oke, sumpah. Aku kira aku sudah seviral itu udah kenal. Belum, masih banyak harusnya yang belum kenal. Oke. Oke, Siap. Nama, Halo. ya silakan. Oke, halo, nama saya Frederick, tapi dipanggilnya Yongyong. Nah, kenapa nama Yongyong? Kemarin aku juga dapat salty nih. Karena nama aku Yongyong. Benar, kan yang tapi dipanggilnya Yong. Gitu. Iya, Gimana padahal sih? mereka nggak tahu kalau sebenarnya nama Cina itu juga 3. Terdiri dari Apa 3 tuh? kata. Kalau Korea juga 3 kan? Kayak Kim Jongkook ya? Jongkook Kim bukan sih? Nah, ya Kim 3 Jong-kook. kan? Nah, kalau Mandarin juga aku tuh Yang, Yao Yong. Oh, Jadi Yang tuh marga. marga ya. Betul, marga itu Yang. Panggilannya ya Yao Yong, Yao Yong. Jongkook, Taeyong. Nah, Ah, tapi kalau di Chinese itu tuh lebih nekenin yang paling belakang, didabelin. Jadi pakai yang belakang doang. Yong Yong. Kowil ada nggak nama Mandarin? Lupa. Bejir. Harusnya ada, cuma karena Udah generasi keberapa? Iya sih, udah. Kowil generasi berapa? Nggak tahu. Nggak tahu, jujur nggak tahu. Oh iya sih. Ya, Nah, mungkin kan beda-beda kan, Betul. walaupun sama-sama orang Chinese. Betul. Ada yang masih ngerti, Koko udah nggak ngerti. betul kayak Lukas aja Lukas. Kas, kamu generasi keberapa tahu nggak? Nggak tahu kan. Nah, kalau aku beneran masih generasi ketiga. Ada Dari China. Kakek nenek aku bener orang Cina, nggak bisa ngomong Indo. Jadi masih kayak masih kental banget kental Chinese-nya. darah Chinese-nya. Makanya dikasih nama tuh Yang Yao Yong. Nah, belakangnya tuh Yong, jadi di-doublein biasanya. Begitu pula dengan cici-ciku. Ada 4 cici, semuanya tuh double semua namanya. Oke. Oh, Gitu. kamu 4 saudara. 4 saudara. Jadi aku Yong Yong, cici aku Hao Hao, Wewe, Hong Hong, San San. Jadi double semua. That's how it is. oke. Jadi bukannya karena aku buat-buat. Bukannya karena kamu mau ngikutin Taeyong. Bukan sekali. Ya itu juga. Jadi kayak dulu sih Ya. aku kayak kesel sih, tapi lama-lama udah biasa, udah santai. Karena dituduh Bukan kan. kok gitu. Betul. Bukan kok gitu ya. Jadi karena aku merasa tertuduh gitu loh. Hah, kamu desperate banget kah mau dimirip-miripin gitu? Sumpah ada yang bilang Iya, kayak gitu salty kayak padahal mereka nggak tahu apa-apa gitu loh. Ya, nah Iya itu makanya belum kenal. Belum kenal, mereka berasumsi gitu. Tapi ada beberapa yang nanya baik-baik gitu loh. Oh, namanya asli Kak. Oh iya benar asli. Mungkin kebetulan gak sih jatuhnya mah? Iya memang kebetulan, literally semua hal ini kebetulan yang terjadi di dunia ini. Sampai Karena kamu ini- datang ke sini juga Betul, kebetulan. nggak ada yang direncanain bro. Yang kemarin Betul. juga di SMCU Palace juga nggak ada yang direncanain. Itu kan semua kebetulan. Iya kan? sih. Wow, ada apa tuh? Entar, kita belum Oh, ya, masuk belum ke ya, sana. belum. Oke. Masih perkenalan dulu ya. Oke, apalagi ya udah itu doang sih. Udah. Makanya namaku Yong. Oke, dari nama kayak gitu ya. Ya Yong. Oke, kamu pengen nanya, kamu tuh sebenarnya K-popers atau bukan? Nah, jadi aku jelasin dulu Nah. pertama kali aku into K-pop itu karena Ah. cici aku duluan. Cici aku yang keempat, Yang mana? yang Hao Hao, Hao Hao. Octaria Yang. Kamu mungkin lihat Oh. di Instagram aku lah. Iya, Tahu kan tahu, Octaria Yang. Jadi dia tuh pas SMP dia tuh elf.
Jadi gimana tuh jalurnya untuk Nah makanya meracuni Elf kamu? kan, jadi dia tuh yang nonton Running Man, yang nonton Suju di pas masih, tau gak sih pakai dulu wifi, internet itu pakai kuota. Ya. Nah itu zaman zaman nonton YouTube tuh sangatlah berharga karena bayar per detiknya, Wow. per jamnya itu dibayar. Betul. Nah itulah jadi aku pertama kali dengar Suju di situ. Terus aku kepincut ke K-pop itu pas aku pas aku kelas 5 SD. 5 SD. Sukanya sama SNSD. Sonyuside, apalagi coba? Betul. Sonyuside kan. Ya. Pas zaman Gigi gitu sih. Berarti dari Gen 2-an Gen kamu 2 udah tahu. betul. Aku pertama kali tahu Girls' Generation, terus sampai SMP Bring the Boys Out, sampai ke SMA itu sudah kayak kurang K-popnya. Oh, malah menurun kadarnya. Iya, Tapi karena- tahu sebenarnya. Cuma denger aja nggak Denger sampai aja. intuit banget lagi. Oke. Berarti kamu kayak casual listener K-pop Betul, casual katanya. listener. Jadi aku itu bukan yang K-popers Bukan sampai hardcore nge-stan gitu banget ya. hardcore, enggak. Tuh, sampai dulu juga kalau nggak salah SMP aku tuh ngefans sama aktor Kim Soo Hyun. Karena nonton Dream High. Oke. Iya, iya. Karena nonton Dream High sampai aku ke fan meeting di Gandaria City. Dari Palembang terbang. Oh, kamu asalnya dari Palembang? Iya, dari Palembang. Itu sih. Jadi Oke. aku bener K-pop udah dari kecil. Ah. Cuman udah nggak sampai Tapi yang intuit. mungkin skala 1 sampai 10 berapa dulu kadarnya? Dulu Apakah beda dengan sekarang? beda lah. Oh, sekarang malah naik. Sekarang aku malah lebih ke TXT. Gitu. Jadi baru-baru ini iya. banget. Padahal aku udah bilang di live aku, kayaknya aku tuh bukan K-popers lagi dah. Soalnya aku udah nggak ngikutin satu atau nge-stand beberapa girl group boy band gitu. Tapi sampai ketika konser kemarin, konser X with Mirage. Wah, kayak buah, keren. Itu yang buat kamu jadi moa gitu Iya sekarang. jadi moa. Wow. Sampai aku ngeracunin semua teman-temanku untuk foto. Photoshoot. Nge-remake photoshoot aku lihat kayak yang yacht itu ya. Our seasons of TXT youth gitu. Saking Oke, berarti bisa dibilang sekarang current fandom 8 kamu lah, 8. Moa betul, tapi levelnya 8 lah. 8. Tapi aku masih belum hafal lagu-lagu TXT banyak banget. Benar. Berarti kayak mulai tertarik gara-gara Ya, konser betul, itu. betul. Cuma emang lagi menuju untuk menjadi suka banget sama TXT. Betul. gitu ya. Betul. Karena apa? Majaya. Karena apa? Kenapa? Karena aku merasa nge-relate sama TXT gitu loh. Kita seumuran semua. Emang ya kamu line berapa ya? 99, aku seumuran Yeonjun. Oke. Yeonjun, Subin, ya bawa-bawain. Jadi kayak terus kayak lagu-lagu mereka itu tentang Gen Z, milenial. Betul. Tentang kita strugglingnya. tentang adulting gitu. Betul. Jadi kayak nge-relate. Jadi kayak kamu merasa punya ikatan Relation, sama mereka. ya ada Relation. ada merasa keterikat. Bentar ya, cok. Oke. A few moments later. Sampai mana kita tadi? TXT. Udah sih, kamu udah jelasin tadi TXT-nya. Iya sih, udah sih. Oke. Kamu udah sebagai K-popers kamu sering ke konser gak? Jujur, entah kenapa lately sering banget. Padahal Lagi dulu sering. aku nggak pernah expect kalau aku bakalan sering datang konser. Entah itu gratis, Di undangan gitu. Ya? undangan, invitation, atau diajak orang, atau memang dikasih orang tiketnya. Kalau aku beli doang kemarin itu yang SMCU Palace aku beli sendiri. Mhm. Itu bukan endorse, invitation, ya. bukan endorse. Yang NCT 127 juga karena aku penasaran jadi aku datang. Untung deh itu. Oh, oke. Itu doang sih. Tapi jadinya sering banget nonton konser. Agak gak expect. Tiba-tiba jadi sering gitu ya. Iya. Oke, kalau ditanya nih, achievement kamu sebagai K-popers ada nggak? Tertingginya nih. Tertingginya Ke Korea gitu-gitu, ketemu 4 hari lagi ke Korea. Oh, baru mau ke berangkat? Korea minggu depan. Mungkin kalian nonton ini aku lagi di Korea. Halo. Mungkin ya. Lagi jangan di Hongdae, nggak bisa diedit ya ini, nggak ada HS. Enggak, Nggak iya, bisa bener. kayak Alpi. Enggak, beda. Beda. Halo, aku lagi di Hongdae gitu, nggak bisa diedit. Enggak gitu. Payah Oh, berarti pakai belum ke Korea, belum fansign gitu, belum pernah. Belum pernah. Ketemu idol secara langsung, tatap muka gitu ngobrol, belum. Belum pernah. Berarti Nanti semoga ketemu TXT gitu ya. Iya, semoga sih. Wah, gila. Oh, itu iya, bener. Si Tuba tuh mau comeback soalnya kan. Oke. Mungkin bisa datang ke Music Bank. Maybe. Bener ya? Kamu berapa lama di Korea? 19 hari. Oh, bisa 2 sih. sampai 20. Bisa sih. Kalau pas masih comeback ya, bisa gitu. Iya. Oke, kita masuk ke main segmen. Wih. Nah, ini yang membuat menjadi kegaduhan sih. Sebenarnya kok ngelihatnya ya fenomena sih. Kamu Betul. salah satu fenomena
Yang tapi sebenarnya nggak pertama. Nah, Koko bilang Oh, dulu ya? nih, nggak pertama. Sumpah. Jadi ada Aku nggak juga tahu. teman-teman Koko dulu sebelumnya yang ada mirip Mino Winner. Kamu pernah dengar gak? Aquinaldo Adrian. Oh si Aquinaldo, Ya, ya, dia kan resembles Mino banget kan. Saya GD. aku dan taunya GD Mino. banget, dia Ya, GD vibe dan banget. Mino lah. GD gitu. vibe banget, nggak bohong. Nah, kedua Micera pernah dengar? Nggak bicara. Micera yang mirip Jenny. Nggak tahu. Oke, ya gitu. Jadi sebenarnya ada banyak Orang-orang yang mirip. Indonesia yang mirip Sama idol. sama idol. Yang aku tahu bener Aquinaldo tau. Aquinaldo ya, kamu berarti. Aku gitu. pernah ngikutin stylenya soalnya. Nah, kamu kan yang sebagai salah satu orang yang mirip Taeyong NCT banget nih. Ya. Gimana tuh perasaannya? Nah, jadi Nah, aku tuh mulai nih. udah terbiasa dimirip-miripin sama idol dari aku SMA. Emang banyak. Dimirip sama L Infinite. El? L Infinite. Jadi kayak L Infinite itu banyak kedua temannya. Terus Oke. Baekhyun, terus Luhan. Jadi kalau beda angle beda orang gitu katanya. Jadi tergantung lagi angle-nya katanya gitu sih. Terus. Luhan, terus sempat Kim Soo Hyun juga pernah pas aku lagi ngefans dia bilang ya oke. Itu karena beda rambut kayaknya. Iya, tergantung style rambut. Tergantung Betul. style rambut. Kalau sekarang Betul, kan lebih ke Taeyong nih. Iya, aku pada gunting rambutnya Bomgyu sebenarnya. Aku ikutin Bomgyu. Oh, bukan ngikutin Taeyong. Bukan, Oh, Bomgyu. kirain. Iya, Kan makanya. panjang-panjang gitu juga soalnya. Iya, makanya sama-sama panjang. Kan Bomgyu aku mau sepanjang ini memang nanti. Digondrongin Iya, gitu betul, ya. Betul. Nah, jadi aku udah biasa termirip-miripin. Even nih aku kasih bukti nih ke kau. Apa tuh? Kan ada banyak tuduhan kan bilang kayak Yongyong kan gak suka dimirip-miripin kok malah cosplay gitu kan. Nah. Emang ada yang ngomong kayak gitu? Ada. Nih, aku kasih lihat dulu nih. Nih, November 24 2021. Aku bilang aja lihat nih. I'm going to address it here since ada satu comment thread yang malah debat about me being not comfortable dimirip-miripin. Jadi kayak ada thread bilang, "Oh, stop mirip-miripin Yongyong, dia tuh nggak nyaman." Ada yang bilang kayak gitu. Padahal aku tuh udah bilang aku tuh I don't mind dimirip-miripin karena aku terbiasa, udah terbiasa dan aku tuh feeling unnerved gitu loh kalau dimirip-miripin. That's it. Tapi entah kenapa ada suatu ketika pas aku lagi live stream nih. Ini konteksnya live stream Lagi live stream? di TikTok itu mereka itu komennya itu cuman mirip Taeyong, that's it. Cuman mirip Taeyong doang sampai aku tuh kehabisan kata-kata. Maksudnya lagi live isinya komennya Cuman mirip Taeyong doang, that's it. Dan enggak ada yang lain selain mirip Taeyong sampai aku tuh kehabisan kata-kata mau ngomong apa lagi gitu loh. Makanya aku ada buat suatu teks di TikTok, bentar aku tunjukin. Bilang kayak gini. Tolong pas aku live aku bilang kayak gini. Jadi itu live-nya di mana? Di TikTok. Di TikTok. Terus isi komennya semua mirip Taeyong, Iya, mirip nah, Taeyong nih. aku kan agak membencekno kan, agak Apa tuh? sebel, agak sebel kalau bahasa Oh, Surabaya itu oke. kayak gitu. Gimana kan membencekno, Apa tuh? tapi kayak cuman iseng-iseng doang, ini. Kadang lelah live di TikTok maunya seru-seruan bareng tapi malah komennya itu terus. Udah mas tahun loh, let's just have fun together. Jadi ini konteksnya itu pas aku lagi live stream bukan aku keadaan biasa. Aku pengen pas aku live stream itu ya udah kita ngobrol kayak biasa aja. That's it. Jadi bukannya aku nggak suka dimirip-miripin, tapi aku tuh konteksnya itu ngomong itu tuh lebih ke pas lagi live itu ya udah ngobrol aja. Dimirip-miripin sekali dua kali ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan itu terus. Iya jalan terus. Tapi masalahnya orang tuh mensalahartikan aku itu enggak suka dimirip-miripin. Gitu. Padahal yang bilang nggak suka mirip-mirip itu orang lain, NCTzen juga. Jadi ada tim yang mirip-miripin, ada tim yang ngebela jangan dimirip-miripin, ada yang tim nggak suka dimirip-miripin. Banyak ada tuh 3 tim. Wow, oke. Betul. Timnya banyak ya. Betul. Itu sih, itu address issue pertama. Oke. Ini isu juga nih, isu kedua nih. Oke, issue kedua. Bring it on. Kan tadi kamu udah jelasin itu ya, nggak suka dimirip-miripin Taeyong. Iya, Tapi kamu padahal udah jelasin biasa aja. Tapi kenapa pas SM Town Live SMCU kemarin, kamu malah Cosplay. cosplay? Nah, itu itu. sebenarnya itu tuh adalah fan service ke followers Instagram aku. Oke. Karena aku pernah nge-cosplay Bomgyu. Terus orang-orang ya udah bilang kayak followers aku bilang, "Ayo dong cosplay Taeyong dong." Aku dulu masih takut. Akan terjadi seperti ini, akan terjadi thread-thread seperti ini. Dan terjadi. Dan ternyata pas Lebih SMCU, parah. oh udahlah, aku pikir kan, aku ada buat voting kan, ya udahlah sekalian meriahin aja kali SMCU. Malah
sekalian meriah atau masuk Twitter, itu aku pilihannya kan. Kejadian dua-duanya bro. Dua-duanya masuk Twitter sama meriah banget di GBK, se-Plaza Tenggara. Oke, ini kan kalau kemarin kan sama Alpi dan Gerald itu konteksnya mereka datang. Betul, Koko kan jadi nggak datang nih. ada POV mereka. Benar, Koko POV yang nggak datang ya. Jadi penasaran sih, kok bisa tiba-tiba? Udah sampai nih. Oke, ya udah. Kok bisa tiba-tiba? Ntar kok. Ya udah. A few minutes later. Kok bisa tiba-tiba terjadi rame-rame gitu terus? Oke, aku jelasin Jelasin lagi, secara jelasin singkat lagi. aja, Secara maksudnya. singkat. Jadi What padahal happened gitu? what happened tuh adalah Kamu dari mobil coba? Enggak, bukan dari mobil. Kita dari FX, kita berlima. Oh, Aku, jalan. Lukas, Alpi, Geraldi, Alex. Nah, Dan tiket aku kan di 1C itu tuh dari JW. Sedangkan mereka Oke, berempat udah itu masuk. tuh di endorse sama Plaza Indonesia, mereka berempat tiketnya. Nah, jadi mereka berempat tuh harus ganti tiket di help desk di tempat penukaran tiket. Ya di Nah, dari situ. sana dari FX kita jalan tak. Nah, dari jalan FX itu Gimana? OTW ke sana itu tuh biasa banget kayak dipanggil-panggil gitu loh. Oh cuma Kak Alpi, Gerald, Gerald, Lukas, Yong. Yong, ya udah biasa gak dong. Ada minta foto ya udah itu tuh hal yang biasa. Jadi sudah Betul. sesuai ekspektasi gitu loh bakalan terjadi seperti itu. Tetapi pas di depannya banget, di depan gerbangnya SMCU Palace, itu kayak ada bazar rame banget orang. And Ratusan then? orang yang nggak belum masuk. Nah, dari sana sebenarnya masih biasa. Ada yang ngajak foto lah, itu biasa kan, Gerald, Kak Alpi. Nah, entah kenapa karena aku maju sendirian, terpisah dari mereka lagi diajak foto nih, aku maju sendirian lah. Itu ada 1-2 orang mulai teriak Taeyong. Oke. Satu orang dua teriak Taeyong. Oh mereka, oh alah bukan. Nah yang belakangnya kan belum lihat. Jadi Udah mau keburu lihat teriak juga. Yang belakang belum lihat, lagi ikut jadi domino efek. Domino benar. Yang depan udah lihat, udah tahu bukan ya udah. Tapi yang belakang nih masalahnya yang belum tahu dan akunya udah jauh. Mereka lihat kayak samar-samar ngebler mungkin bener. Bentuknya Bener. mungkin Soalnya ya, kan aku rambutnya. nge-cosplay. Aku pakai Cosplay. baju yang pernah dia pakai di Trans 7 sama pakai Betul. belangkon. Heeh. Ya gitu, makanya terjadi kericuhan itu sampai pas kita masuk ke penukaran tiket itu satpamnya langsung gercep buat barikade. Iya, langsung buat barikade, orang nggak bisa nuker tiket. Terus ada yang nge-reply, kok aku kaget banget lagi duduk tiba-tiba diinjek-injek. Kenapa? Karena mau rusuh. lari ya? Rusuh, orang-orang tuh langsung benar. lari. Ada yang chat aku juga, kok aku lagi ngantri tiba-tiba kedorong ke belakang keluar lagi katanya. Soalnya gini, ini Gitu. emang kalau di konser itu, Koko dulu juga pernah, maksudnya Oh. kayak konser TXT lah. Oke. Kalau ada satu kelompok yang teriak gitu, pasti yang lain kepo. apa sih sebutannya FOMO ya? Eh, Ya FOMO lah, ya, kayak FOMO, apa fear of tuh? missing out. Betul. Apa tuh? Apa tuh? Apa Terus tuh, Bang? Ikutan lari. Ikutan lari, Bro. Nah, Ya, ya apalagi nih konteksnya kan ada artisnya sebenarnya di dalam, Iya. which is Taeyong. Iya. Dan itu dia Dan kan ini di Taeyong. konser dia dan padahal nggak make sense Taeyong di konser dia mau tuker tiket. Benar. Itu aneh banget. Kecuali udah di venue mungkin lah ya, kayak Siwon ada tuh lewat. Emang iya? Iya. Oh, kamu Siwon tahu? naik mobil golf car. Nah, itu benar tuh diteriakin kayak aku di luar. Itu benar Siwon, tapi di dalam venue udah tuker tiket nih. Udah masuk dalam tiket. Ini kan di luar. Kalau Taeyong tuker tiket nggak ada. Aneh banget. Enggak, Itu nggak aneh ada. banget Itu aneh sih. banget. Malah lebih aneh lagi kita ada di thread Twitter bilang kalau kita itu Rise. Member Rise Oh keluar. iya itu kok lihat TikToknya sih kalau Member itu. Rise came out buat nggak mungkin lah. Oke. itu sih. Mungkin dia nggak tahu sih. Iya. Itu ya teman-teman. Mungkin Rise kan masih baru ya. Itu rambut merah Rise ya. Terus si Lukas dibilang Dikira siapa? Sohi. Sohi. Iya. Oh. Soalnya aku Lukas Alex tuh proper banget cosplaynya. Kayak batik kan. Ada iya dress code iya batik iya. kan. Jadi kayak rapi, Rapi, kira idol gitu iya. ya. Putih-putih ya. Langsung dah. Apa lagi? Oke, ini address ketiga. Ya. Wah, kita kayak apa ini ya? Kamu sempat di IG story kamu, Ya. kamu kayak semacam terlihat tanda kutip ya, men-challenge NCTzen gitu. Yang mana tuh? Yang mana? Yang mana ya? Kok jadi deg-degan deh? Enggak, ini kayaknya yang sebelum SMCU sih. Iya ada nih. Yang aku belangkon Yang bukan kamu sih? bukan. Bukan yang belangkon. Pokoknya seminggu sebelum Ya konser. seminggu apa itu? Yang kamu sempet rame juga. Iya itu kan yang Nah, sebenarnya itu. itu kan. Iya, itu. Mau bahas itu nih ada. Ya yang udah ini itu. bukan? Yang ini. Oke, iya ini bener. Yang ini kan. Benar. Ini bukan challenge, maksudnya jadi kayak tiba-tiba karena aku ada posting mau
cosplay Taeyong bilang kok kamu bilang kayak gitu. voting kan, whether beneran aku should do this or not gitu loh. Pokoknya jadi intinya oh ya udah let's go aja. Tapi ada yang bilang oh jangan kok, yang takut dihujat bla bla bla. Tapi akhirnya ada 1-2 fake account yang DM aku, nyari duit jangan jual nama Taeyong, nggak usah jelekin Taeyong dan fansnya. Itu karena aku bilang ada fans fanatiknya Taeyong yang kayak menyembah Taeyong banget. Taeyong F, kayak beberapa oknum, aku sebutnya oknum. Ya ngerti, adalah. Jadi beberapa oknum yang merasa tersinggung dong. Nah itulah mereka, jadinya ya udah kelewatan. Padahal Taeyong F yang lain yang chat aku juga biasa-biasa aja sebenarnya. That's why aku bilangnya oknum. Dan oknum itu bukan berarti satu fandom itu jelek karena oknum. Enggak. Ya Memang, sebagian orang itu aja. Betul, gitu. memang oknum kan namanya. Di semua fandom pasti ada. Pasti ada. Dan nggak cuma di fandom tapi di organisasi juga ada dong. Betul. Kayak polisi juga ada oknum yang jelek. Nggak berarti semua polisi jahat atau jelek. Nah same thing loh. Kenapa kamu harus tersinggung kalau kamu nggak merasa oknum itu? Gitu. Bentar. Intinya apa sih mereka kayak mereka tuh ngerasa aku sengaja mirip-miripin Taeyong, padahal aku sama sekali nggak pernah bilang oh aku mirip Taeyong, tuh nggak pernah. Tapi mereka kayak entah kenapa berasumsi seperti itu sih. Padahal kan yang miripin kan netizen, bukan aku. Yang miripin kan mereka, netizen. Tapi aku nggak pernah jual nama Taeyong. Mereka mikirnya aku cari cuan, dan terus aku jelekin Taeyong dan fansnya. Lagian nggak semua fans Taeyong tahu kamu siapa, jadi belum tentu yang nyerang kamu itu fans Taeyong semua. Nggak mungkin. Pasti yang tahu Taeyong yang nyerang aku. Ya kan, itu kan logiknya. Gitu. Terus hal yang lebih anehnya itu yang ini. Aneh banget. Nanti aku kirim dah biar bisa kasih itunya. Oke. Kayak ada satu account yang ngechat aku dari Maret gitu. Harusnya udah tahu aku dong. Malah dia bisa-bisanya di chat sebelumnya literally dia bilang kayak Taeyong banget anjir. Terus chat keduanya, tapi kalau dilihat-lihat ya lo bener jual nama Taeyong kan, gitu. Aneh banget. Padahal dia mirip-miripin, dia juga nyerang. Jadi kayak, what is happening bro? Are you okay? Do you need help? Gitu doang. Terus dia juga ngejudge aku photoshoot itu vibes-nya mirip banget sama Taeyong. Padahal aku kan photoshoot di XT ya. Aku Iya ngerti. karena mereka tuh udah full of hate, jadi mereka tuh kayak nggak pikir lagi, mereka tuh nggak pakai logik lagi, ngomongnya udah pokoknya ngomong ini aja. Apakah harus sampai oplas gitu ya biar nggak mirip lagi, kan aneh ya sebenarnya, kayak aneh bejir gitu sih. Terus juga dia juga nuduh aku aku tuh nonton SM Town dan semua konser itu karena aku tuh dimiripin sama Taeyong, padahal nggak ada hubungannya. Nggak ada, konser kan kamu sebagai, dia nuduh aku suka K-pop fans. karena aku dimiripin in the first place. Padahal aku sudah suka K-pop dari aku SD. Gitu. Ya, Dia nuduh aja lah pokoknya. Pokoknya mereka nggak ada dasar. Jadi kayak kayak semacam manjat gitu ya, kayak kamu pansos nih si Yongyong betul cosplay Taeyong sekalian nih gitu. Padahal itu adalah sebuah fan service Kepada followers aku aja yang sudah kenal aku anyway in the first place. Jadi karena kayak mau cuman buat untuk for fun doang gitu loh. Jadi cuma untuk for fun doang, intinya begitu. Bukan untuk dibawa Tapi serius. jadi nggak fun. Untuk beberapa orang, tapi bagi ribuan orang fun loh. Mereka ngakak-ngakak abis. Yang pas dikawal karena kayak aku nge-prank GGBK, padahal aku udah panik banget itu. Ya. Paniknya tuh sampai bener-beneran kayak mau copot jantungnya. Kayak aduh gimana nih, gara-gara gue nih apa iya, nih jadi gitu karena ya. nyusahin Aduh, orang. gak enak nih. Aku jadi gak enakan, tapi beberapa orang liatnya jadi lucu. Sampai ke hampir ke backstage artis katanya. Betul. Jadi kayak satpamnya bilang, "Loh, kok nggak ngabarin kita?" Lah, Pak, kita bukan siapa-siapa. Jujur kita bukan siapa-siapa, tapi satpamnya nggak percaya. Satpamnya kira kita adalah artis yang kayak rendah hati aja. Iya. Yang down to earth. Mereka nggak tahu sih. Mereka nggak tahu Oke. soalnya. Ya udahlah, makanya Habis udah itu makasih udah, ya, Pak. Habis itu udah kalian dibebasin. Udah sana ke seksi Masih mau dibawa ke ruang artis. Sudah sudah kita amankan. Nanti bla 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 bla. Enggak, Pak, enggak. Padahal kalau kita Iya, habis itu gimana? Padahal udah biasa Iya, aja. habis biasa itu aja. kan harusnya dibawa ke Iya, dalam. bisa ketemu gitu. Aespa, bisa ketemu Karina. Itu sayang banget makin ya. gede tuh threadnya tuh. Iya. Jangan Makanya- sih. Ya makanya ada thread yang bilang kita tuh aji mumpung. Padahal enggak kan. Kita kan cuma biar aman aja. Iya. Ada yang bilang kita tuh aji mumpung. Kalau kita aji mumpung mah udah masuk ruang artis kita mah. Itu baru aji mumpung namanya. Wow. Ini kan kita enggak gitu bohong, ya. kita jujur. Betul.
Betul. Terus kalian abis itu udah balik ke section masing-masing kan? Iya, Beda-beda udah pas mau tiketnya. mulai. Iya, foto-foto udah. Udah aman tuh. Udah aman. Di dalam juga. Sembunyi udah. sih kita sebenarnya. Sini, nunduk. Di Coca-Cola, mungkin ada orang-orang fotoin di Coca-Cola juga ada. Kita pokoknya sembunyi. Gitu. Oke. Soalnya nggak stop pas kita diajak foto berlima. Antara itu Kalpi atau aku. Foto gitu. Ah. Foto dong Kak gitu. Jadi ya. kayak fan meeting kan, jadi sembunyi. Beberapa waktu gitu. Oke. Apalagi. Itu kan ngomongin masalah sih ya. Nah, sekarang Ya. ngomongin ke solusinya sih. Ya. Dari kamunya sendiri nih, apa yang pengen kamu lakuin sih ke depannya? Kan ngerti kan, kalau kayak tadi Koko balik lagi ya, kan banyak orang Indonesia yang mirip idol juga. Betul. Mereka tuh Aquinaldo itu ya dia fashionnya gitu Betul, kan. fashionnya. Dia fashionnya top tier banget lah. Betul, Nah, kalau setuju. dari Yongyong sendiri, apa nih rencana kamu ke depannya? Aku bakal fokus di masak aku, karena aku masak-masak. Oh, Yong Cookie. Yong Cookie. Itu segmen dari Segmen, iya aku, itu branding kamu aku bisa sebenarnya. masak. Iya, bisa masak. Kayaknya. Bisa sih. Bisa. Iya, self-taught masak. Oh, belajar sendiri. Belajar sendiri di YouTube. Ya gitulah, pokoknya aku masak sebenarnya. Tapi aku mau belajar dance biar seru-seruan juga. Oh, mau coba belajar dance. Iya, juga. soalnya kan di acara-acara kayak kemarin aku ke Norebang SM kan. Yang lain asik banget jogetnya, aku cuma gini-gini doang. Karena nggak bisa. Karena nggak bisa dance. Kan nggak kurang asik kan. I see. Asing kalau bisa aja lebih asik ya kenapa enggak? Biar lebih fun aja. Hmm. Gitu sih. Semoga kita bisa lebih fun. Oke, itu berarti dua yang rencana kamu ya. Betul. Kamu akan fokusin di konten masak kamu sama dance, mencoba. Iya, lagi untuk coba dance udah gitu. kalau misalnya bisa ya udah, kalau nggak bisa enggak deh. Aku mau coba dulu soalnya. Soalnya aku nggak ngerasa aku tuh bisa dance. Gitu. Oh, mau coba nih. Mau coba. belajar. Oke. Masa cuma syalalala doang aku bisa ya? Gitu doang cuma bisa ya yang gampang-gampang. Itu doang udah mentok-mentok. Kalau ditanya ya, Iya. kamu kapok gak cosplay Taeyong? Jujur iya. Berarti Jujur, nggak mau lagi nih. Kayaknya enggak deh. Aku takut banget. Udahlah ya, kayak Beneran, cukup gitu, enough. Udah itu udah. Kamu harus punya branding sendiri gitu ya. Enggak, aku bukan masalah itunya. Aku Apa masalah nih? aku tuh nggak suka jadi center of attention sama strangers gitu loh. Kalau misalnya yang kenal aku Yongyong ya udah nggak apa-apa. Ya udah hai halo boleh foto. Tapi kalau misalnya orang-orang cuman yang FOMO kayak mereka even nggak tahu Nggak aku nggak tahu. mau attentionnya Nggak gitu mau kayak loh. gitu. Iya. Kamu taunya mereka kenal Yongyong. Iya baru oke let's go. Oh ini yang suka masak nih di Iya, IG kayak, gitu. halo thank you gitu loh. Tapi kalau misalnya aku sengaja caper, aku nggak suka. Caper lu, Taeyong Iya, gitu padahal ya. kan untuk fan service yang kenal aku aja, yang untuk nonton di sana juga, untuk seru-seruan gitu loh. Berarti lebih memilih untuk enggak deh. Enggak sih, enggak lagi sih kayak untuk cosplay Taeyong. Taeyong. Tapi Enggak cosplay yang lain bisa. Maybe, abis ini aku mau cosplay Songnam Songnam. Daegu, under the Prince umbrella. Oh. Under the Queen's umbrella. Oh, iya. Songnam Daegu sini. Ini. Berarti pakai hanbok. Iya Oh, di Korea nanti pas bener-bener di palace ya. Di sana. Bener juga. Orang kamu mau ke Korea nanti ya? Iya, Songnam Prince. Ini nih. Oke. Ini Iya. si Songnam. Soalnya gini sih, emang nggak dipungkiri lah, emang Kalau ke konser kan orang cosplay kan memang. banyak. Banyak banget. Nggak, maksud Koko, ini kita ngomongin privilege. Privilege betul. Salah satu privilege kamu kan ya, kamu good looking. Iya. Bener nggak? Oke, aku nggak Nggak deny itu lah. deny that. Bener ya. Tapi ya mungkin harapan dari beberapa orang yang melihat itu menjadi masalah kemarin itu. Betul. Ya mereka harapannya kamu juga bisa punya satu pikiran yang dewasa gitu loh. Betul Jadi banget. jangan bikin kayak oh gue privilege, gue ganteng, gue pasti aman. Belum tentu. Betul belum tentu. Tapi ada thread lagi tentang itu. Ada lagi. Ada lagi. Jadi ada yang bilang kau tau nggak sih yang Hechan Apa nih? Jawa? Nggak tahu. Gak tau. Dia kan ada di TikTok, dia dance, dia pakai masker, jadi mirip banget sama Hechan. Kayak pernah lihat deh. Tapi pas dia buka Beda. maskernya, jadi kayak drop gitu loh. Jadi kayak nggak that good looking kayak Terus Hechan. kenapa? Jadinya ya dia kena bash. Tapi kayak dia bandingin itu sama aku karena aku memang udah good looking juga. Jadi aku nggak sebanyak itu kena hit katanya. Itu ada thread kayak gitu. Oke. Lo ganteng lo aman bro katanya. Lah. Ya udahlah terserah. Ya udah. Jadi ya semoga Tapi Yongyong masih kena bisa. hit. Ya pastilah.
Karena aku memang masak in the first place, bukannya aku cosplay terus. Bukan cosplayer. Cosplay itu for fun. Mungkin nih kali ini direct deh untuk teman-teman NCTzen gitu. Gak apa-apa, kayak harapan kamu aja. Your wish to them as NCTzen apa gitu. Kamu boleh ngomong. Semoga kita bisa have fun bareng sih. Ini juga yang aku bilang pas di YouTube-nya Alpi. Betul, kayak kita tuh harus have fun aja. Dunia itu sudah berat. Masalah kerjaan, sekolah, skripsi, kuliah, apapun keluarga. Kayak kenapa masih mau cari masalah-masalah yang gak penting banget gitu loh. Ini kan gak penting banget sejujurnya. Menurut Koko gimana? Sebenarnya kayak ya udah gitu loh, kayak ya udah biarin aja gitu loh, kayak let's just have fun together. Karena in the first place aku tuh cuma untuk seru-seruan sama community aku sendiri. Karena kan aku buat komunitas kan, kayak di Instagram branding aku kan Yung. Kayak ya udah kenapa nggak kita have fun aja. Ada yang karena aku tahu followers aku tuh 80% loh sharing the same followers sama NCT. Aku cek di Instagram. Betul. 80%. Ya udah kenapa dia cuma fan service lah termasuk. Berarti kamu respect juga sama I respect them karena mereka ya gitu. Ya, being them, being NCT gitu. Betul. Karena dan aku juga nggak deny loh dampaknya Taeyong dalam hidup aku, dalam karir aku. Dan itu benar banget kerasanya. Aku nggak deny, ini karena murni kerja keras aku, enggak juga loh. Aku nggak pernah klaim kayak gitu. Aku selalu bilang I am thankful for Taeyong. Dan kehadirannya idol-idol. Karena itu memang aku ngerasa dampaknya banget. Bener sih. Begitu. Gitu. Oke. Itu sih harapan aku ya ke NCT. Semoga ya. Iya, have fun bareng. Asikin aja bro. Kalau selain NCTzen, Ya. Pesan dan saran kamu kepada K-popers yang lain nih. Jadi teman-teman yang nonton mungkin kan yang baru tahu, oh ternyata Yongyong begini. Ya. Ada nggak sih kayak apa yang pengen kamu sampaikan ke K-popers zaman sekarang nih terkait masalah kayak gini nih? Siapa tahu nanti ke depan ada lagi satu idol. Kalau misalnya kamu nggak suka ya udah skip aja, nggak usah skip aja. digede-gedein. Kalau misalnya kamu suka ya udah ngakakin aja. Yakin aja. Ya udah that's it. Santai aja Santain gitu. aja pokoknya, jangan terlalu serius dah gitu. Gitu sih. Jangan terlalu serius. Chill. Oke. Yang penting kamu nggak dirugiin, aku nggak dirugiin, nggak ada yang dirugiin. Iya, nggak usah Kalau ada yang dirugiin, maaf. Ya. Kayak yang ada udah ngantri injak kayak tadi itu ya. keinjek-injek atau Oh, kedorong-dorong side lah. effect-nya. Side effect-nya sorry. Tapi ada juga loh yang bilang makasih Koyong karena Koko aku nggak perlu ngantri toilet, karena yang toilet antriannya langsung kabur semua kemarin. Ada juga yang Selalu kayak- ada dua sisi. Iya, ya. ada dua sisi betul. Dua sisi. Ada yang bilang kok aku udah ngantri sejam loh, aku pergi dari situ. Astaga. Udah ngantri mau kencing nggak jadi katanya gitu. That kind of things. Betul. Oke. That's it, I think. Ya itu aja sih Ya, address itu masalahnya. aja ya. Jadi semoga yang bisa belajar dari masalah ini Betul. dan para K-popers juga belajar jadi tahu gitu. Betul. Jadi kalau ada yang heboh-heboh, cari tahu dulu siapa. Cari Jangan tahu dulu asal siapa. gitu Percaya ya. aja kalau ada orang bilang bukan ya bukan. jangan denial. Bener ya bener. Iya jangan denial. Ada yang maksa lagi udah bilang bukan, Taeyong masih heboh. Oh, mungkin Iya, dia masih heboh. nggak pakai kacamata mungkin. Ya, terus dari jauh kan. Dari jauh. Soalnya ada kalau konser Big Bang itu Jadi kerang. kerang dalamnya. Kerangnya itu dalamnya Lisa Iya, gitu Lisa. kan, Daesung dulu. Iya, betul. Mungkin ya mereka anggap bisa kok idol bisa turun ke antrian Venue, gitu. iya. Mungkin Mungkin. anggapannya gitu. Tapi Ya. oke lah. Jadi Yang penting thank you Yongyong Thank you Koil. untuk Thank you Kopa Max. semacam cerita dan klarifikasinya. Oke, kalau di podcast kita tuh ada semacam apa nih? Cap 3 jari. Oke. Jadi kamu nanti sign. Sign baru cap. Iya, sign dulu. Aku signnya segede ini boleh? Jangan dong. Nanti buat yang lain. Yang lain pakai kanvas lain. Oh oke deh. Segini nih. Segini aja. Jadi jatah aku cuman segini doang. Iya. Kamu tanda tangannya gede. Iya gede. Aku pengen gambar sebenarnya. Aku bisa gambar loh. Jadi kemarin aku tuh antara mau Apa? gedein nama aku dimasak Atau digambar. gambar. Kayak Erika. Oh, oke. Ya, silakan. Tulis apa? Yung. Yung. Oke.
Sah. Mau kelulusan ijazah lagi dah. Ujungnya aja nggak apa-apa. Oh, ujungnya aja ya. Iya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Iya, kelihatan di sini. Oke. Op. Oke. Nice. Tisu basah. Ambil. Tisu basah, guys. Gitu. Sah ya, guys. Sah. Yong. Thank you Yong udah hadir. Gomapta. Thank you. Sini aku ambil. Oke. Nih, gila. Hey. Ya udah. Nah itu doang. Thank you. Closingnya apa ya? Itu doang. Eh, Oh, tapi ini enggak Korea oh loh. enggak, kotos. Close the talk. Oke. Gimana? Pokoknya bilang kotos, close the talk. Gitu. Ya. Oh, yang begitu Kan sekali. kalau enggak, ini kan podcast beda. Iya, udah. Ya udah, thank you Yang for Thank you. hadir. Kotoks, close the talk. Enggak kompak. Kamu bilang close the talk juga. Oke. Ayo, Kotoks, close Close the the talk. talk.